Hello guys, welcome back to Stripes After Dark. Au! Oke guys, kembali lagi bersama saya EB di Stripes After Dark. Hari ini kita akan membahas salah satu peristiwa yang pernah terjadi di tahun 2016, kisah eksekusi yang paling menyeramkan dan mengenaskan. Kisah ini diangkat menjadi sebuah film yang sedang ditayangkan di bioskop. Kisah ini yaitu namanya Vina. Kalian sudah tahu kan kisah Vina ini? Kisah Vina ini sempat viral beberapa tahun lalu di tahun 2016, kemudian diangkat menjadi sebuah film yang saat ini mungkin kalian bisa tonton di bioskop kesayangan kalian. Asal muasal cerita ini gimana? Kalian like dulu video ini, jangan lupa kalian komen juga di bawah dan kalian subscribe ya guys. Oke, kita langsung ke ceritanya. Namun sebelum masuk ceritanya, langkah lebih baiknya kita ke profilnya dulu. Siapa sih Vina itu? Vina adalah seorang gadis cantik yang berasal dari Cirebon dan pada saat itu dia berusia 16 tahun dan dikabarkan dia juga memiliki pacar yang bernama Eki. Eki juga usianya sama dengan Vina, 16 tahun. Asal muasal dari cerita ini ialah ketika Eki yang merupakan seorang ketua geng motor dan Vina pacarnya ini sedang pergi ke tongkrongannya Eki yang dimana juga merupakan anak-anak geng motor. Ketika sampai di tongkrongan, ketemulah mereka dengan salah seorang sahabat dari Eki, yaitu namanya Egi. Ya guys, beda ya Eki sama Egi. Nah, Egi ini salah satu anggota geng motor juga, tapi di kelompok lain dan tidak sama dengan Eki. Asal muasalnya ini ketika Vina diajak nongkrong bareng bersama Eki, di situ ada Egi. Egi pun langsung menyukai Vina pada waktu awal ketemu. Tapi Egi sudah mengetahui kalau misalkan Vina dan Eki itu sudah berpacaran. Ketika sudah lama berteman, nampaknya perasaan Egi pun lebih dalam ke Vina, tambah lebih suka ke Vina. Akhirnya Egi biasa mendekati Vina, tapi mendekatinya itu dengan cara yang agak kurang sopan. Mungkin dari pelecehannya secara verbal. Awal-awalnya Vina merasa tidak apa-apa dengan hal itu, tapi lama-lama akhirnya Vina emosi karena bercandaan dari Egi. Jadi dia merasa kayak anak ini udah kelewatan. Kemudian Vina tiba-tiba berdiri, langsung meludahi Egi. Nah, di situ Egi langsung dalam hatinya itu kayak marah banget sama Vina dan kecewa gitu loh, dan menyimpan dendam yang dalam. Setelah dari kejadian itu, 2 hari kemudian, Vina dan Egi pun jalan-jalan bersama teman-temannya menggunakan motor pada malam hari. Ketika mendekati flyover, ada segerombolan orang yang datang dari arah belakang untuk menyerang mereka semua. Tapi yang anehnya, ketika waktu diserang atau dikejar, nah yang geng motor lain itu tidak mengejar teman-temannya Vina dan Eki. Nah mereka hanya mengejar Vina dan Eki. Awalnya targetnya itu hanya Eki, karena Eki adalah seorang ketua geng motor juga. Ketika Vina dan Eki sedang dikejar oleh geng motor, ada salah satu dari geng motor itu berusaha untuk mencegat Vina dan Eki menggunakan bambu. Nah untuk disuruh minggir. Pada awalnya mereka bisa lepas. Akhirnya mereka agak menjauh gitu loh, agak menjauh dari geng motor ini. Tapi anehnya, entah kenapa Vina dan Eki ini pun merasa ketika situasi udah aman, mereka itu putar balik ke arah flyover. Nah, lebih tepatnya itu kejadiannya itu di depan SMP 14. Ketika Eki dan Vina ingin kembali, nah ternyata geng motor itu sudah menunggu mereka kembali di depan SMP 14. Nah mereka pun berusaha melarikan diri, tapi tidak sempat guys, karena di saat itu mereka dikejar kembali. Kemudian mereka dihantam pakai bambu sehingga mereka jatuh. Mereka berpikir gimana cara mengeksekusi kedua orang ini. Nah awalnya ada yang berpikir mengeksekusinya di flyover aja karena sepi. Tapi ada yang lain bilang mending di seberang SMP 14 karena di situnya ada sebuah lahan kosong yang mungkin jarang
orang-orang datengin. Akhirnya Vina dan Eki pun dibawa ke lahan kosong itu. Nah di situ Eki dan Vina itu digebukin. Yang pertama itu Eki. Awalnya sebenarnya tujuan utamanya itu memang si Eki, karena Eki adalah ketua geng motor dan Vina ini pacarnya. Eki pun dipukuli dengan bambu lumayan keras di bagian beberapa bagian tubuhnya sehingga menimbulkan lebam-lebam. Eki pun disiksa habis-habisan oleh gangster itu, dan akhirnya Eki pun meninggal di depan Vina. Vina yang berada di kejadian itu berusaha melawan. Tapi kalian tahu kan guys, kalau misalkan cewek itu tidak punya kemampuan atau kekuatan seperti para cowok-cowok. Nah, kan yang lain-lain itu semua cowok kan, jadi tidak mampu. Ada salah seorang geng motor itu mendekati Vina. Nah, ternyata salah seorang geng motor itu adalah Egi, yang dimana Egi itu sahabat sendiri dari Eki yang sudah meninggal tadi. Kemudian Egi sendiri ini yang berusaha untuk mencelakakan Vina dan Eki. Akhirnya Eki pun ini meluapkan rasa dendamnya, meluapkan rasa amarahnya, yaitu dia pukul Vina, dia pukuli pakai bambu, kemudian sempat beberapa kali kepalanya Vina itu dihantamkan ke tembok. Kemudian yang keduanya itu kepalanya dibenturkan ke tanah, atau ada beberapa sumber bilang juga itu kepalanya dihantam ke aspal, jadi dipukul, jadi sampai berdarah gitu, terus lebam. Nah muncullah ide psikopat dari si Egi, itu dia tiba-tiba berpikiran untuk melindas tubuh Vina menggunakan motor. Nah kemudian kaki Vina pun dirapatkan menjadi satu, kemudian dilindas menggunakan motor selama beberapa kali. Vina pun tidak bisa apa-apa, dia hanya bisa meringus kesakitan dan pasrah dengan apa yang terjadi. Setelah dilindas, kemudian Egi pun melanjutkan aksi bejatnya. Vina pun diperkeos oleh Egi sendiri. Setelah Vina pun diperkeos oleh Egi, nah disusul lagi digilir oleh teman-teman gangster lainnya. Mereka pun bergilir untuk memperkeos si Vina. Ketika udah selesai, Egi pun langsung mengambil sebuah balok besar, kemudian menghantamkan balok itu ke kepala Vina, dan seketika itu Vina pun langsung sudah tewas. Setelah proses pengeksekusian itu, mereka kan langsung jadi panik nih. Mereka harus ngapain gini dengan mayatnya? Mau dibuang kemana gitu loh? Apakah harus dikubur atau dibuang ke sana? Nah tiba-tiba mereka pun mempunyai salah satu ide yang dibilang cukup gila sih, cukup gila. Mereka ini meninggal karena kecelakaan tunggal. Nah jadi mereka membawa Vina dan Eki ini ke flyover tadi. Kemudian di sana disetlah seakan-akan itu terjadi kecelakaan tunggal. Motornya itu yang diletakkan di bawah lampu yang mendukung kalau misalkan itu dia menabrak tiang lampu seperti itu. Mayat Eki dan Vina itu diletakkan di samping motornya. Dan setelah itu mereka pergi meninggalkan mayat Eki dan Vina. Pada keesokan harinya ada seorang pengendara motor yang lewat melalui flyover itu. Kemudian dia melihat ada mayat yang tergeletak di jalanan. Saat itu juga dia langsung menelpon polisi atau pihak keamanan untuk datang mengecek di lokasi kejadian. Akhirnya polisi pun datang, tim pun datang, kemudian mayatnya Vina dan Eki pun dimasukkan ke dalam tas mayat, kemudian dibawa ke keluarga mereka masing-masing. Nah awalnya polisi itu beranggapan kalau misalkan kejadian ini merupakan sebuah kecelakaan tunggal gitu. Awalnya keluarga Eki dan Vina itu merasa ya sudahlah, mereka udah pasrah gitu loh dengan anaknya mereka karena meninggal karena kecelakaan. Nah di sini keanehan terjadi. Nah ketika mayat Vina sudah dibawa oleh keluarganya di rumah, kan harus dimandikan guys. Nah yang memandikan mayat Vina itu nenek Vina. Ketika Vina mau dimandikan oleh neneknya, tiba-tiba neneknya bingung. Kenapa banyak lebam di sekujur tubuhnya Vina. Menurut kalian kalau logikanya aja guys, kalau misalkan ada sebuah kecelakaan maut, ada kecelakaan tunggal, kalau yang lebam itu misalkan di bagian leher, di kepala, ya palingan hanya di bagian kepala doang kan. Tapi ini neneknya melihat kalau tubuh Vina ini full oleh lebam-lebam, banyak lebam-lebam biru yang menurut dia itu kayak bukan kecelakaan, ini kayak habis dipukul berkali-kali gitu. Tapi nenek Vina ini berusaha untuk berpikir positif kalau misalkan ini memang kecelakaan tunggal.
Tapi guys, ternyata kecurigaan nenek dari Vina ini juga dicurigai oleh polisi. Nah jadi guys, polisi juga itu pada awalnya tidak langsung serta-merta kalau ini case adalah hanya kecelakaan tunggal. Nah sebelum ke rumah Vina, mayat Vina itu dibawa ke rumah sakit untuk dicek dulu dan lain sebagainya. Pihak polisi sendiri pun ternyata diam-diam untuk menyelidiki kasus ini dan tidak memberitahu kepada keluarga Vina. Sembari polisi melakukan investigasi atau melakukan riset dan lain-lain. Nah ini kita sekarang beralih sementara ke bagian mistisnya guys. Setelah 6 hari dari kematian atau meninggalnya dari Vina, ada salah seorang teman dari Vina yang bernama Linda. Nah Linda ini merupakan orang yang tubuhnya itu sensitif dengan roh-roh yang roh-roh halus lah guys. Jadi kayak tubuhnya itu gampang dimasukin oleh roh-roh. Nah anehnya guys, Linda ini tiba-tiba menelpon atau menghubungi keluarga Vina dan mengatakan kalau Vina ini ingin berbicara kepada keluarganya itu melalui Linda. Nah jadi tubuh Linda ini digunakan sebagai media untuk menyampaikan apa yang Vina ingin katakan gitu loh kepada keluarganya. Percaya tidak percaya ya guys, ada yang mungkin ada orang beberapa yang percaya tidak hal-hal goib, tapi dalam cerita ini kejadiannya seperti itu. Nah akhirnya pihak keluarga Vina pun setuju, kemudian keluarga Vina itu ke rumah Linda. Nah awalnya itu Linda itu masih sempat cerita-cerita dulu sama keluarga-keluarga Vina. Nah tiba-tiba Linda ini dirasuki oleh arwahnya Vina. Saat itu juga arwahnya Vina itu langsung menceritakan kejadian yang terjadi pada malam itu. Nah mungkin ada potongan video yang merupakan bukti dari kerasukan dari Vina itu. Mungkin kalian bisa lihat ini. Kabur ke Jakarta 2 orang. Iya. 2 orang itu nggak ada yang kenal deh. Enggak. Berapa orang yang nganuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. kepalanya sih Dede kepalanya kenapa diapain Dede kepalanya? Tadinya dibenturin. Dibanturin kemana? Ke motor, terus ke aspal. Mama cari duit buat Vina. Iya. Vina dibunuh sama orang. Mama makanya di sana pingsan terus mama deh. Nah di situ Vina mulai menceritakan apa yang terjadi pada malam itu. Kemudian di situ juga Vina menceritakan kalau ada orang yang senang sama Vina. Nah itu namanya Egi. Nah Egi pun ini sendiri adalah sahabat dari Eki. Nah polisi pun mendapat nama-nama yang disangka sebagai pelaku. Kemudian polisi mendapatkan kurang lebih 8 orang. Kemudian 8 orang itu diinvestigasi. Nah ketika diinvestigasi kemudian ditanya-tanya, akhirnya diketahuilah bahwa masih ada 3 orang yang belum ketangkep yang bersama mereka juga. Nah yang pertama itu ada yang dibilang sebagai anak polisi, kemudian ada temannya lagi, kemudian yang terakhir ini ada namanya Egi. Nah guys, jadi Egi ini masih belum ditangkap guys. Egi masih dicari. Nah guys, kisah eksekusi yang mengerikan ini kemudian diangkat menjadi sebuah film yang mungkin saat ini masih ada di bioskop yang berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Oke, sekian dulu dari kisah kasus Vina yang mengerikan ini guys. Buat kalian yang suka cerita seperti ini, kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. And see you di Stripes After Dark berikutnya. Oh!